Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tistiana Cibianto, NIM 53 dari Prodi PPSI kelas 5B. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang teori belajar kognitif dan konstruktivisme, teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda, berbagai teori belajar dan pembelajaran, pengertian bahasa dan fungsi umum bahasa, fungsi khusus bahasa, strategi pemrolehan bahasa pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi pemrolehan bahasa kedua, teknik pembelajaran bahasa Indonesia, dan pendekatan metode, strategi, dan model. Yang pertama, teori belajar kognitivisme dan konstruktivisme. Pengertian teori belajar kognitif mulai berkembang pada abad terakhir sebagai protes terhadap teori perilaku yang telah berkembang sebelumnya. Model kognitif ini memiliki perspektif bahwa para peserta didik memperoleh informasi dan pelajaran melalui upaya mengorganisir, menyimpan, dan kemudian menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Model ini menekankan pada bagaimana informasi diproses. Menurut teori kognitivisme, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Perubahan persepsi dan pemahaman tidak selalu berbentuk perubahan tingkah laku yang bisa diamati. Hal ini berlawanan dengan teori behavioristik. Asumsi dasar teori ini adalah setiap orang telah mempunyai pengalaman dan pengetahuan dalam dirinya. Pengalaman dan pengetahuan ini tertata dalam bentuk struktur kognitif. Ciri-ciri teori belajar kognitif menurut Rusman tahun 2015 halaman 52. Yang pertama, perubahan perilaku manusia sangat mempengaruhi oleh apa yang ada dalam dirinya. Yang kedua, mementingkan keseluruhan dibandingkan bagian-bagian. Yang ketiga, mementingkan peran fungsi kognitif. Yang keempat, mengutamakan keseimbangan dalam diri individu. Yang kelima, perilaku manusia sangat ditentukan oleh masa kini. Yang keenam, pembentukan perilaku manusia lebih banyak dipengaruhi oleh struktur kognitif. Yang ketujuh atau yang terakhir, ciri khas dalam pemecahan menurut teori kognitif adalah adanya insight. Teori belajar konstruktivisme. Konsep utama dalam teori konstruktivisme yaitu peserta didik akan aktif mencari untuk membuat pengertian tentang apa yang ia pahami. Hal ini memiliki arti bahwa belajar adalah sebuah kegiatan yang berbasis mencari tahu secara mandiri, menyelesaikan masalah, menemukan. Menurut konstruktivisme, pengetahuan bukan hal yang statis dan deterministik, tetapi sesuatu proses menjadi tahu. Konstruktif menganggap bahwa manusia mampu mengkonstruktur atau membangun pengetahuan setelah ia berinteraksi dengan lingkungan. Model-model pembelajaran yang berlandaskan teori konstruktivisme diantaranya adalah: yang pertama, model pembelajaran reasoning dan problem solving. Yang kedua, model pembelajaran problem based instruction. Yang ketiga, model pembelajaran perubahan konseptual. Yang keempat, model pembelajaran group investigation. Yang kelima atau yang terakhir, model pembelajaran inquiry. Yang selanjutnya membahas tentang teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Oleh sebab itu, teori belajar humanistik sifatnya lebih abstrak dan lebih mendekati kajian filsafat, teori kepribadian, dan psikoterapi daripada bidang kajian psikologi belajar. Proses belajar dianggap berhasil jika siswa telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, siswa telah mampu mencapai aktualisasi diri secara optimal. Teori humanistik cenderung bersifat elektik, maksudnya teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Teori kecerdasan ganda. Howard Gardner memperkenalkan dan sekaligus mempromosikan hasil penelitiannya yang berkaitan dengan kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak ada satuan kegiatan manusia yang hanya menggunakan satu macam kecerdasan, melainkan
Semua kecerdasan bekerja sama sebagai satu kesatuan yang utuh dan terpadu. Pokok pemikiran yang dikemukakan Gardner adalah manusia mempunyai kemampuan meningkatkan dan memperkuat kecerdasan. Kecerdasan selain berubah dapat pula diajarkan kepada orang lain. Kecerdasan mampu merupakan realitas yang menjemuk dan muncul di bagian-bagian yang berbeda pada sistem otak atau pemikiran manusia. Pada tingkat tertentu, kecerdasan ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Artinya dalam memecahkan masalah atau tugas tertentu, seluruh macam kecerdasan bekerja bersama-sama, kompak dan terpadu. Howard Gardner tahun 1983 mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki 7 jenis kecerdasan, yaitu yang pertama kecerdasan bahasa atau verbal, yang kedua kecerdasan matematis logis, yang ketiga kecerdasan spasial atau ruang, yang keempat kecerdasan kinestetis jasmani, yang kelima kecerdasan musikal, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh atau yang terakhir kecerdasan interpersonal. 3 kecerdasan lagi yang muncul kemudian adalah kecerdasan naturalis, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan eksistensial. Selanjutnya yaitu berbagai teori belajar dan pembelajaran. Teori yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Dalam teori ini, proses pembelajaran lebih mementingkan pada stimulus atau rangsangan dan respon yang dilakukan oleh siswa. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Teori pembelajaran yang kedua yaitu teori pembelajaran kognitif. Teori kognitif mempunyai pandangan bahwa belajar atau pembelajaran adalah suatu proses yang menitikberatkan proses membangun ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek bersifat intelektualitas lainnya. Teori belajar yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Menurut cara pandang teori konstruktivisme, belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Siswa akan memiliki pengetahuan dengan cepat jika ia belajar langsung dari realitas yang ada dalam masyarakat. Teori belajar yang keempat yaitu teori belajar humanistik. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditunjukkan untuk kepentingan memanusiakan manusia, sehingga lebih menekankan pada bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi yang dimiliki, baik dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang selanjutnya membahas tentang pengertian bahasa dan fungsi umum bahasa. Bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbitrter dan konvensional yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh sekelompok manusia untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan sosial. Pada dasarnya bahasa sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan bahasa untuk berkomunikasi. Ide, keinginan, gagasan, dan lain-lain disampaikan lewat bahasa. Dalam literatur bahasa dirumuskan fungsi bahasa secara umum bagi setiap orang adalah yang pertama sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, yang ketiga sebagai alat kontrol sosial, yang keempat sebagai alat untuk mengungkapkan perasaan dan mengekspresikan diri. Yang selanjutnya yaitu tentang fungsi khusus bahasa. Fungsi khusus bahasa ada 4, yaitu yang pertama mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, yang kedua mewujudkan seni atau sastra, yang ketiga mempelajari bahasa-bahasa kuno, yang keempat mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang selanjutnya tentang strategi pemerolehan bahasa pertama. Anak-anak dalam proses pemerolehan bahasa pada umumnya menggunakan 4 strategi. Strategi pertama adalah meniru atau imitasi. Berbagai penelitian menemukan berbagai jenis peniruan atau imitasi sebagai berikut. Yang pertama imitasi spontan, yang kedua imitasi perolehan, yang ketiga imitasi segera, yang keempat imitasi lambat, yang kelima imitasi perluasan.
Strategi kedua dalam pemerolehan bahasa adalah strategi produktivitas. Produktivitas berarti keefektifan dan keefisienan dalam pemerolehan bahasa melalui sarana komunikasi linguistik dan non-linguistik atau mimik, gerak, isyarat, suara, dan sebagainya. Strategi ketiga adalah strategi umpan balik, yaitu umpan balik antara strategi produksi ujaran atau ucap dengan responsi. Yang keempat adalah apa yang disebut prinsip operasi. Dalam strategi ini, anak dikenalkan dengan pedoman, gunakan berbagai prinsip operasi umum untuk memikirkan serta menggunakan bahasa, atau hindarkan kekecualian prinsip khusus seperti kata belajar menjadi belajar menjadi belajar. Perolehan bahasa kedua dimaknai sebagai perolehan sebuah bahasa lain setelah terlebih dahulu ia menguasai sampai batas tertentu bahasa pertamanya atau bahasa ibu. Ada yang menyamakan bahasa kedua sebagai bahasa asing, khusus bagi kondisi di Indonesia. Istilah bahasa pertama atau bahasa ibu, bahasa asli atau bahasa utama berwujud dalam bahasa daerah tertentu, sedangkan bahasa kedua berwujud dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Oleh karena itu, bahasa kedua sangat diperlukan untuk kepentingan politik, ekonomi, dan pendidikan. Terdapat perbedaan dalam proses belajar bahasa pertama dan bahasa kedua. Proses belajar bahasa pertama memiliki ciri-ciri. Yang pertama, belajar tidak disengaja. Yang kedua, berlangsung sejak lahir. Yang ketiga, lingkungan keluarga sangat menentukan. Yang keempat, motivasi ada karena kebutuhan. Yang kelima, banyak waktu untuk mencoba bahasa. Yang keenam, banyak kesempatan untuk berkomunikasi. Pada proses belajar bahasa kedua terdapat ciri-ciri. Yang pertama, belajar bahasa disengaja, misalkan karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah. Yang kedua, berlangsung setelah belajar berada di sekolah. Yang ketiga, lingkungan sekolah sangat menentukan. Yang keempat, motivasi belajar untuk mempelajari tidak sekuat mempelajari bahasa pertama. Motivasi itu misalnya ingin memperoleh nilai baik pada waktu ulangan atau ujian. Yang kelima, waktu belajar terbatas. Yang keenam, pelajar tidak mempunyai banyak waktu untuk mempraktikkan bahasa yang dipelajari. Yang ketujuh, bahasa pertama mempengaruhi proses belajar bahasa kedua. Yang kedelapan, umur kritis mempelajari bahasa kedua kadang-kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa kedua berlangsung lama. Yang ke-9, disediakan alat bantu belajar. Yang ke-10, ada orang yang mengorganisasikannya, yakni guru atau sekolah. Yang selanjutnya membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama, faktor usia. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Anggapan ini telah mengarahkan adanya hipotesis mengenai usia kritis atau periode kritis untuk belajar bahasa kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa kedua yaitu faktor selanjutnya yaitu faktor bahasa pertama. Ellis tahun 1986 halaman 19 menyebutkan para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar, sedangkan bahasa pertama ini telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini karena seorang pembelajar secara tidak sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya terjadilah yang disebut intervensi, alih kode, campur kode, atau juga kekhilafan atau error. Teknik pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik diartikan sebagai metode atau sistem mengerjakan sesuatu. KBBI tahun 2001 halaman 1158. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, teknik ini mengacu pada implementasi perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia di depan kelas. Teknik bersifat prosedural, teknik yang baik dijabarkan metode dan serasi dengan pendekatan. Teknik dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada 7. Yang pertama, teknik ceramah, yang kedua teknik tanya jawab, yang ketiga teknik diskusi kelompok, yang keempat teknik pemberian tugas, yang kelima teknik bermain peran, yang keenam teknik karya wisata, yang ketujuh teknik sinektik.
Selanjutnya yaitu pendekatan metode, strategi, dan model. Yang pertama, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematik berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan psikologis, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan unsur atau urutan langkah-langkah pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengolahan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Strategi terkait dengan kebijakan guru dalam memilih pendekatan, metode, teknik pembelajaran, dan model pembelajaran. Yang kedua yaitu model pembelajaran. Model adalah suatu bentuk tiruan atau replika dari suatu benda yang sesungguhnya, suatu contoh konseptual atau prosedural dari suatu program, sistem, atau proses yang dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mencapai tujuan. Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengertian lain, model pembelajaran adalah suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.